Lama ya, tapi aku Now recording. siapa itu? Siapa itu? Apa ah? Oke, sudah kita mulai record. Jadi apa pembahasan kita malam hari ini ya? Kira-kira? Koko yang pilih Koko. Koko yang menentukan Yang ya. jual es di depan SMA. Ya kita ngomong. Dia terpikir oleh Koko itu kan. Jadi tentang perihal antara si baik dan si jahat dari setiap makhluk di dunia. Jadi enaknya disebut jadinya apa ya? Si baik dan jahat ya. Yin yang. Hah? Yin dan yang. Apa? Yin dan yang. Kecil suara kan? Yin dan yang. Oh, yin dan yang. Yong Ya. dan Yong. Coba mikrofonnya dideketin. Kau pakai earphone atau apa, San? Yong dan Yin. Halo. Kau pakai earphone ya? Oh, mic-nya dideketin ke earphone ya? Iya sudah. Oke. Kita bahas soal ini antara kedua sisi ya, sisi baik dan jahat ya. Ini seperti yin dan yang, kita dan perihal ini mungkin rada berat lah ya. Cuman kalau kita ringankan bisa aja. Iya. Bisa. Ini kok buka duluan ya. Yang seperti kita tahu kan, kita kan sendiri sebagai manusia kan punya ada dua sisi lah. Dua sisi yang diantaranya sisi baik sama sisi jahat. Di mana-mana kan kalau film-film drama itu kan pasti ada namanya antagonis sama protagonis gitu. Ada juga sih yang netral, tapi tidak selamanya dia netral karena di film itu pasti ada dia di satu waktu dia bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Gitu. Jadi coba perihal yang ini bisa kita bahas soal ini San. Soal sisi baik sama sisi jahat nih kapan sih ada waktu masa akhirnya berakhir gitu? Antara saat seseorang berakhir jahat dari masa jahat, seseorang bisa berakhir dari masa baik. Kira-kira menurut dari Ihsan lah tentang kedua sisi ini bisa berubah kondisinya, bisa berakhir tuh gimana sih? Saat diri kita sendiri sama kedua sifat itu tuh bisa saling berdamai. Saat kedua sisi itu bisa saling berdamai. Berdamai ke pihak apa nih? Misalnya kalau berdamai itu yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik loh. Itu yang perlu dijelaskan. Yang pastinya ke sisi baik lah. Pasti berubah ke sisi baik ya. Oke. Tapi masanya kapan? Karena kan itu kan ada waktu-waktunya terus kayak gitu kan. Ya cuman masanya tuh gimana? Karena selalu ada perubahan kan, seperti dunia ini kan di saat kedamaian hadir di suatu tempat, tapi akan hadir juga suatu saat masa-masa pelepasan kedamaian tersebut berakhir dengan ke adanya gejolak gitu kan. Mungkin saat kita udah dewasa. Saat kita sudah dewasa. Nah, juga kalau ngomong soal dewasa kan mungkin bisa untuk berlaku kita bagian dewasa. Cuman kan namanya di bumi kan tetap ada namanya yang manula, ada juga yang lahir kembali, lahir menjadi seorang balita, ya gitu kan. Iya. Berarti kondisinya tidak bakal lebih damai dong kalau gitu. Kalau itu berarti waktu kita
sudah menemukan tentang kenapa tujuan kita dilahirkan di dunia. Ya kalau memang sih kita namanya, kalau yang menurut Koko ya, Koko kan mengenal namanya reinkarnasi kan. Jadi reinkarnasi itu memang ada namanya kelahiran kembali. Tapi itu memang agak, bagi yang tidak mengetahuinya memang harus tahu dulu tentang reinkarnasi kan. Nah, maksud Koko itu kan di bumi ini kan, di dunia ini kan ada banyak macam-macam. Ada yang baru lahir di dunia ini, ada yang sudah remaja, ada yang sudah dewasa, lansia sampai manula gitu kan. Iya. Nah, maksud Koko tuh jadi lebih tepatnya tuh jadi kedua sisi itu tuh baik sama jahat tuh apa akan ada namanya selalu kedamaian yang abadi gitu kan di dunia nih. Kira-kira gimana tuh? Ada enggak kedamaian abadi tuh kira-kira di dunia nih? Tidak ada, tidak. Kalau menurut aku tidak. Karena Oke. dari aku yang belajar ya sosiologi. Menarik. Kalau dari yang belajar sosiologi, pasti ada konflik. Karena konflik itu tidak akan pernah lepas dari namanya manusia. Jadi kalau misalnya ada masyarakat, pasti ada konflik, mau baik kecil mau besar ya. Gitu, karena kita kan berbeda-beda, setiap orang tuh berbeda. Nah, jadi gini San, itu kan berlaku kalau di dalam realita kita kan sebagai manusia di dunia ini, di bumi ini, kita kan mengenal itu kan. Jadi istilahnya yang dikenal oleh manusia seperti ini di dunia ini kan, bahwa kalau kedamaian abadi itu ada di dunia ini sebenarnya. Nah, dan yang kita tahu kan kalau di agama-agama pada umumnya kan berbicara tentang surga kan. Iya. Nah, tapi mungkin kan bisa tempat, kita. Iya, cuman istilahnya kita kan perlu juga bisa membahasnya untuk gitu ya, gimana ya, mencari kebenarannya kan, apa memang iya sih kondisi nanti di surga tuh gimana gitu kan, tidak masalah untuk kita membahasnya, itu tidak ada yang bisa melarang, tidak ada satupun manusia yang bisa melarang kita untuk membahas soal surga, karena itu balik lagi dengan kebebasannya masing-masing dalam berpendapat kan. Iya. Jadi kalau seperti orang-orang kan galak ngomong kan, surga, kalau kayak itu di surga itu kan hidupnya abadi gitu, ada lagi namanya penderitaan gitu kan. Nah, berarti kalau ada namanya penderitaan, seharusnya ada kedamaian abadi gitu dong di surga. Sedangkan di surga kita masih hidup loh. Iya. Kan yang kita kira di surga tuh masih bisa hidup, masih bisa berpikir. Sedangkan selalu kita berpikir, malahan saat kita berpikirlah selalu ada perbedaan di dalam satu wadah. Nah, kira-kira Ihsan gimana? Apa tetap juga di surga nanti ada konflik gitu? Kita ini ya berpendapat secara pemikiran kita ya. Kita tidak ada sangkut paut tentang dari agama ini, karena dari situ kita mengambil dari konsep pemikiran satu kelompok gitu kan. Nah, ini kan dari pribadi sendiri. Kalau aku sendiri ya masih bingung lah dengan konsep itu. Bingung ya. Tapi sebenarnya sih ini ya, biar Koko sederhanakan lagi. Kalau Iksan bingung, ini masukkan, ini kan kita kan dalam wilayah istilahnya berpikir yang seandainya ini nih surga nih satu tempat yang dimana bakal kita hadiri saat kita sudah meninggalkan dunia ini, begitu kan, yang pada umumnya kita ketahui kan. Nah, kondisi di surga kan yang kita anggap sebagai manusia kan taunya, wah di surga tuh pasti kehidupannya nikmat, kan ada banyak bidadari, ada bakal yang banyak melayani gitu. Nah, di situ kan sebenarnya kita bisa gambarkan lah dari kata-kata tersebut, berarti kita hidup lagi dong di situ. Tidak? Iya.
Sepertinya begitu kan? Ya, karena kita tidak di pemikiran sekarang kita rasanya belum pernah ke surga gitu kan. Mm-mm. Itu satu. Yang kedua, berarti kalau seandainya ada malaikat bidadari yang melayani kita di surga, berarti dari arti kata melayani ada interaksi dong, ada juga pemikiran. Nah, sedangkan kalau seperti di sosiologi kan, ilmu dalam bersosial, selama ada nama interaksi, ada pemikiran, pasti selalu ada perbedaan dan ada konflik gitu kan. Nah, anggap seperti itulah yang seperti realita yang terjadi di dunia. Nah, bagaimana kalau menurut Iksan kalau ada yang terjadi di surga tuh? Ini wilayah bebas berpendapat ya, jadi kita tidak perlu maksudnya mengaitkan dengan agama manapun gitu. Itu karena kita ambil dari pengetahuan kita sendiri gitu. Kalau menurut aku tidak ya. Tidak, karena setiap orang itu kan kayak udah dapat bagian-bagiannya. Jadi untuk terjadinya suatu konflik, aku rasa kecil lah. Karena salah satu penyebab kita melakukan konflik karena kebutuhan kita juga nggak terpenuhi gitu. Nah, tapi kan di situ semua kebutuhan terpenuhi. Di sana kita kayak bersikap individual mungkin, karena di situ kan kita kayak ada kita sendiri gitu. Nah, kalaupun sudah bertemu dengan keluarga mungkin lupa dengan keluarganya. Lupa dengan keluarga ya, istilahnya jadi udah punya rumah masing-masing setiap orang ya. Iya. Oke, kalau dibahas sih kayaknya memang pembahasan soal surga berat lah ya. Jadi enaknya kita beralih ke dunia nyata aja lah ya. Yang nyata, yang memang sekarang jelas-jelas kita hidup di abad 21. Di abad 21 sebelum Doraemon diciptakan. Iya. Kalau menurut Koko, kan ada baik dan jahat. Berarti ada sifat baik dan sifat yang buruk gitu kan. Menurut Koko, perlu nggak sih kita tuh kedua sifat itu? Apa kita perlu sikap baik aja atau kita hanya perlu sikap buruk aja? Jadi gini, kalau yang Koko ketahui ya, yang sudah Koko pelajari juga. San, nafas kau San, berbunyi terusan. Iya, sudah. Jadi kayak gini sih, andaikan ya, di dunia ini tidak ada namanya penderitaan, tidak ada namanya cobaan, pasti kurang ada namanya pemacu semangat bagi diri kita untuk bisa menjalani hidup. Karena kalau dengan kita cenderung menikmati kenikmatan kesenangan terus, selalu ada namanya juga titik jenuh lah. Karena dengan yang hal-hal itu aja pasti buat kita bosan. Sedangkan dengan posisi kita naik turun, jatuh bangun, itu pasti perasaan itu selalu berubah. Jadi memang pada intinya sih manusia kan selalu merasa tidak pernah puas kan. Karena pemikirannya selalu berkembang. Jadi ya disitulah kita dicoba. Dicoba dalam arti ya memang dicoba. Kamu bisa tidak menghadapi ini. Kalau kamu memang pantas untuk mendapatkan hal ini, kamu akan pantas untuk mendapatkannya dengan melewati berbagai tantangan. Tapi kalau memang kamu tidak pantas, ya segitu level kamu. Disitulah yang Koko juga untuk introspeksi diri. Jadi lebih tepatnya Koko sudah di umur segini, harusnya memang sudah seharusnya untuk mandiri. Jadi Koko yang sendiri jadi pribadi ini menentukan level sendiri. Berlaku juga nanti untuk Iksan gitu kan. Yang nanti sudah lulus SMA, udah mau kuliah, nanti udah lulus kuliah, pasti jatuhnya termindset, oh Amba harus kerja nih. Di umur sekian, Amba sudah harus punya
rencana untuk nikah nih. Nah, sebelum nikah harus ada Nah, punya kemampuan finansial, kemampuan keuangan gitu kan. Nah, begitulah yang kita hadapi di kehidupan ini. Jadi nah kadang-kadang ini kok. kebanyakan dari orang-orang tuh kan melihat dari sisi yang enaknya kan selalu nampak buruk kan. Sedangkan dari Ya, sisi enak tuh lah yang bikin kita bisa jadi terpacu. nah ini kok. Nah, Nah, ngomong-ngomong soal rencana tadi. hmm, Nah, aku kan pernah baca salah satu kayak kata-kata gitu nah. Eh, kita kan manusia punya rencana sendiri kan. Gimana kalau misalnya Tuhan itu punya rencana sendiri? bagaimana kalau seandainya Tuhan itu punya rencana sendiri? Jadi rencana kita tuh kayak ya cuma rencana. Tuhan punya rencana sendiri. Em, Kalau soal Tuhan punya rencana sendiri sih itu namanya misteri alam loh. Betul. Hmm, Nah, jadi sebenarnya kalau soal misteri alam tuh tidak ada yang pernah bisa memecahkan permasalahan tersebut, San. Kecuali memang orang tuh bisa merasakan saat hal itu sudah terjadi. Betul nggak? betul. Nah, begitu. Jadi karena kita tidak bisa menebaknya, karena kita tidak bakal mungkin bisa menentukannya, oh, kamu pasti dapat sini. Karena kita tidak pasti bisa mendapat kepastian untuk mendapatkan hal tersebut, ya jalani bajo kan. Jadi buat rencana itu perlu nggak? Buat rencana itu lebih baik untuk menjadi persiapan, tapi tidak memastikan kita untuk memperolehnya dengan hasil 100%. Karena yang kita inginkan pun tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi kita. Walaupun memang Hmm, ya seperti omongan bullshit lah, omong kosong gitu kan bagi orang-orang yang mau berpikir tapi bisa menjadi hal yang sangat berguna. Namun bagi orang yang menganggap sepele bisa menjadi seperti sampah, omongan sampah gitu kan. Tapi ini memang berguna gitu. Karena hmm, seperti bencana lah. Sebelum bencana datang kita harus antisipasi. Karena saat bencana datang baru mau antisipasi, iya persentase untuk keberhasilannya kecil gitu kan. Sedangkan antisipasi saat kita lakukan sebelum terjadi bencana itu membawa presentasi yang besar. Nah, jadi di kehidupan ini sebenarnya semua itu berhubungan dengan kemungkinan persentase keberhasilan ataupun kegagalan tersebut. yang penting coba dulu. Iya, yeah, just Kalau do it. hasilnya nanti. Iya, yeah, sama seperti Koko jadi YouTuber kan, coba aja dulu. Jadi gimana ya, memang kalau kita bahas terus-terusan dengan banyak cerita, memang untuk terrealisasi itu hanya bisa direalisasi saat kita bergerak kan. Cuman tidak bisa kita sepelekan hal tersebut karena di antara kedua hal tersebut itu saling berkaitan. Seperti antara teori dan praktek. Teori itu langkah awal kita. Sedangkan Ya praktik itu kayak langkah pondasinya. kita dalam berproses, betul, fondasi kita. Jadi itulah jujur dari Koko sendiri sebenarnya suka ilmu pengetahuan tuh karena itulah San. Karena Hmm, ya yang bisa membawa hidup kita, membantu kita untuk membawa kehidupan yang lebih baik itu ilmu pengetahuan. Kita hmm, sampai sekarang bisa masak menggunakan api, menggunakan gas. Itu karena apa? Karena ada manusia zaman purba di zaman dahulu yang tidak sengaja menemukan api. Karena dari situlah makanya mereka kita sebagai manusia bisa mengolah makanan, masak makanan sampai sekarang ini dengan masakan yang enak dan lezat. hmm. Nah, kebanyakan orang hanya menikmati. Nah, disitulah sebenarnya karena orang menikmati jadi membawa diri pada hancuran. Itulah yang Koko sampai hari ini coba untuk kendalikan diri, tidak mau terlena. Kalau kita terlena, yo tenggelam kita. Jadi kita tuh udah boleh senang-senang terus. Jadi
harus ada usaha, terus harus ada kayak ya kapanpun harus ada kayak menderita dulu baru kita senang. Sebenarnya sih untuk Kayak menentukan peribahasa berakit-rakit dulu berenang ke tepian. nah itu ya itu pembahasannya pada umumnya istilahnya gambaran untuk semua proses terjadi dalam kehidupan ini kan. Jadi itu sih sebenarnya balik lagi dengan mindset masing-masing setiap orang San. Karena posisinya gini, ada orang menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu hal yang menyakitkan yang seharusnya dibuang dari dunia ini. Betul nggak? Kebanyakan sangat-sangat besar orang menganggap seperti itu. Ada juga yang menganggap penderitaan ini adalah akibat dari perbuatan sendiri. Bagi orang yang sadar, dia menyadari, oh ini akibat dari perbuatan ambo. Jadi ambo Karma. harus terima karma, ya betul. Jadi ya harus diterima karena kalau kita sesali terus berkepanjangan tidak ada habisnya, tidak ada perubahan baik, malahan perubahan yang membawa kehancuran. Gitu. Bayangin San, seandainya kau sekarang nih HP kau rusak, seandainya HP kau rusak, terus kau minta dibelikan HP baru sama orang tua kau. Iya. Sedangkan kondisi tersebut keluarga kau tidak mampu untuk membeli HP. Ini untuk evaluasi kita bersama lah ya, jadi pelajaran Iya. juga. Jadi gimana perasaan kau pada umumnya? Anggap aja kondisi dalam skenario yang kita buat ini sebagai orang awam yang tidak begitu mengenal banyak pengetahuan yang benar, yang pada umumnya ya kurang pengetahuan tentang kepedulian pada orang tua. Gimana tanggapan kau? Kalau itu kau saat jadi pribadi tersebut. Jadi ini peduli atau enggak peduli? Ya peduli tidak peduli itu lebih tepatnya gimana kalau misalkan jadi pribadi seperti skenario tersebut yang kau tidak mengerti, ya pasti cenderung memberontak kan, marah sama orang tua kan, ambo tidak bisa dibelikan HP baru, sedangkan kawan-kawan ambo punya HP baru, ambo tidak suka kayak orang tua ambo. Itu seperti pada umumnya kan. Nah, itu kalau itu sih aku kalau aku jadi itu sih yo mungkin marah, tapi tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang lebih. Kalau kayak marah sampai ngancurin barang gitu nggak mungkin, cuma marah aja. Nah, yang jadi pokok pembahasan itu kan lebih tepatnya jatuhnya ke soal penderitaan tadi kan, karena tidak mendapatkan. Nah, kadang-kadang karena keterbatasan orang tua kita, di sanalah kita perlu ada belajar. Di sanalah kita bisa mendapatkan ilmu bersyukur. Ini ya sebenarnya mirip kayak ini sih, ceritaku sekarang sih. Jadi kawan-kawan aku kan punya HP yang bagus lah, ya HP bagus lah. Kalau aku ini kan HP keluar lama lah. Nah, tapi ya tetap aja sih. menarik. Kalau aku sih, aku tetap aja sih main, tetap aja. Yang penting HP ini nih bisa guna untuk banyak macam-macam lah. Yang penting untuk sekolah ya, sama sedikit hiburan lah. Betul. Nah, jadi kalau menurut Iksan, dari Iksan merasa sudah cukup, itu artinya sebagai ekspresi apa sih? Sebagai pengungkapan perasaan seperti apa sih? Ungkapan kayak ini sih, ya syukur aja sih. Betul. Karena gimana ya? Kita belajar lah. Karena setiap manusia, setiap orang berpikir pasti
menerima konsep pemikiran tentang manusia itu serakah, tidak pernah puas. Karena dari situ lagi, karena kita sudah tahu kelemahan kita, ya kita perlu menyadari, oh karena ambo tidak pernah puas, ya ambo harus menentukan level kepuasan ambo gitu kan. Iya. Tapi ada juga sih beberapa kawan yang kayak sering gonta-ganti HP. Kalau itu sih balik lagi dengan kemampuannya masing-masing juga San. Karena bagi orang yang memiliki kemampuan, terkadang ada yang bisa melihat kondisi, ada yang tidak bisa melihat kondisi dan kebutuhan. Ngerti Mas Koko? Iya. Jadi antara kebutuhan dengan kemampuan itu dipandang satu sisi cenderung disepelekan, yaitu disepelekan dengan dari kemampuan. Orang hanya melihat dari kemampuan tapi tidak melihat dari kebutuhan. Karena dia hanya melihat dari kondisi sekarang, tidak melihat dari kondisi ke depan. Memang iya sih. Tapi kan kayak HP sekarang tuh kan kayak beberapa aplikasi atau beberapa fitur gitu kan perlu HP dengan spek tinggi juga terkadang. Ya kita perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada, karena ya mau gimana lagi, memang sudah kemampuan kita yang seperti itu yang dibutuhkan. Bagaimana mau dipaksakan, memang harus seperti itu yang kita lakukan, harus kita penuhi. Karena kalau kita paksa, harus kita sesuaikan kemampuan kita jenguk kemampuan gitu. Iya sih, betul. Aku juga kayak itu lah. Jadi sekarang masih pakai HP inilah selagi walaupun Iko sampai jam 21.15 ya. Ini Koko nak bantu Koko daftar kartu prakerja. Oke. Ini 10 menit lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ya. Jadi kayak walaupun HP aku lama, aku tidak maksa orang tua untuk belikan karena yang penting HP ini masih bisa bekerja dengan bagus, masih bisa guna untuk sekolah sama hiburan. Gitu aja sih. Iya. Terkadang kan kalau kita seperti Koko ini juga menceritakan ya mungkin yang pada umumnya memang benar kan. Cuman saat kita itu bisa belajar sih memang dari pengalaman sih San. Karena teori itu bisa berlaku saat kita menjalankan praktek. Karena gimana ya, kayak Koko tadi ngomong, mungkin untuk saat ini Koko bisa menjelaskan kepada Iksan. Tapi saat kita menjalani kehidupan kita, ada terkadang kita kebanyakan lupa dengan teori yang sudah kita pahami. Iya, jawab PG tentang sesuatu yang baik, padahal kita sendiri belum melaksanakan sesuatu yang baik itu. Ya, jadi kita hanya keseringan kayak jawab di pertanyaan itu membuang sampah pada tempatnya, padahal kita masih buang sampah sembarangan. Ya, karena kita hanya gampang mengeluarkan pernyataan, tapi sulit untuk melakukan hal tentang kenyataan. Betul? Boleh tuh hashtagnya itu. Hashtagnya apa? Quotes-nya. Kita gampang untuk melakukan. Jadi kalau Koko update status bisa tuh. Kita gampang untuk mengatakan suatu pernyataan, tapi kita sulit untuk melakukan sesuatu perihal tentang kenyataan. Asik. Boleh. Kalau Koko update status di WhatsApp. Ya begitulah. Kalau bahasa ini sebenarnya ya bagi siapapun sangat asik untuk dibahas secara langsung.
Namun karena lagi wabah corona ini, kita hanya bisa sebatas lewat Discord. via Discord voice chat gitu kan. Karena gini San, pernah enggak saat kau membicarakan perihal seperti ini, saat orang mempunyai permasalahan, kau bisa memberikan setidaknya secercah cahaya kepada orang yang membutuhkan cahaya tersebut. Pasti ada perubahan ekspresi di mukanya yang bisa memberikan kepuasan, kebahagiaan bagi itu sendiri buat kau. Iya tak? Itu ya, soalnya ada pengalaman kayak gitu juga, tapi ada yang berhasil juga ada yang gagal. Kayak orang tuh malah kayak kalau kita kasih saran atau gitu, dia malah makin drop. Malah makin drop. Oh, iya, karena gimana ya? Karena orang tersebut belum bisa menerima hukum realitas, hukum realitas. Karena memang kebanyakan di kehidupan ini kebanyakan pahit, seperti kopi kan. Kopi pada umumnya awal ditemukan pahit, tapi setelah ditemukannya adanya gula, baru kita bisa merasakan manis dalam kopi tersebut. Akhirnya antara kopi dan pahit dan manis itu jadi seimbang, jadi begitu nikmat kopi yang dihidangkan. Asik. Boleh boleh. Boleh. Quotes selanjutnya. Kok ketik dulu biar tidak lupa. Iya. Umum. Quotes harian yang pertama. Kita gampang untuk menyampaikan pernyataan tentang kebenaran, tapi pada kenyataannya kita sangat sulit untuk melakukan hal yang baik untuk pada kenyataan ini. Kirim. Aku baca lagi. Menyampaikan pernyataan tentang kebenaran. Kita gampang untuk menyampaikan pernyataan tentang kebenaran. Tapi pada kenyataannya kita sangat sulit untuk melakukan hal yang baik pada kenyataan ini. Pas Di bawahnya ditambahi Arnold Teguh 2020. Jangan. Boleh lah. Jangan Arnold Teguh, udah galak kok. Galak gundul pala tuh. Sekalian kan ini One Punch Man. Oh, jangan. Kok tidak mau jadi One Punch Man. Bosan. Saitama Jo menjalani hidupnya dengan kebosanan. Kok tidak mau seperti itu. Terus hashtag quotes nomor 2. Hidup itu seperti antara kopi dan gula. Awalnya kita menemukan kopi terlebih dahulu yang rasanya pahit, seperti kenyataan di kehidupan ini. Asik. Tapi setelah ditemukannya gula yang memberikan rasa manis dan dicampurkan dengan kopi yang diibaratkan rasa pahitnya akan menjadi
seimbang dan memberikan cita rasa yang khas dan nikmat di dalam. Jadi akhirnya kita bisa tahu tentang nikmatnya akan kehidupan ini. Ya, Quote Arnold Hock. Oke, kirim. 2022. Jangan, lompat 22 tahun. Udah, sisa 1 menit lagi. Oke. Jadi kesimpulannya pada pembicaraan hari ini kita buat notulen ya. Notulen podcast hari Senin 13 April 2020 tentang Yin dan yang, baik dan buruk. perihal baik dan buruk. Oke. Apa terus? Harus Hidup, seimbang pastinya. iya. Hidup itu memang Balance. ini kita kalau notulennya awalnya kita gambarkan kesan awal dulu tentang kehidupan nih, di mana rasa pahitnya itu cenderung. Karena kebahagiaan itu cenderung didapatkan di akhir san. Jadi kita ada baiknya kita gambarkan seperti memang kenyataan dalam kehidupan nih. Diawali dengan pahit, kemudian diakhiri dengan manis. Iya. Buat kuat lagi. Ya. Iya dah, bisa juga tuh. Hidup itu memang Seriusan enggak tuh? tampaknya hidup itu memang tampaknya terasa pahit seperti segelas kopi yang diseduh tanpa hanya saja kita hanya mengenal kopi pada waktu itu. Namun Video Koko yang video lucu itu memang banyaknya penontonnya. iya, udah 100 sekian penonton. Namun pada suatu ketika saat Yang breaking news juga. Brand Genius, Corona. aku udah yang siapa tuh? Koko. Brand Yang Genius corona. apa? Oh, yang ini yang baru nih. Iya. Oh iya, 30. iya, lumayan lah. Namun pada suatu Nah, ketika di saat yang podcastnya cuma 8 sayangnya. iya, Karena mungkin agak terlalu panjang juga sih. iya. Kalau podcast tuh lebih orang mau dengar tuh kalau sesosok pemilik channel, istilahnya yo channel yang dikunjung itu memang menarik, dia bakal dengarkan dengan durasi panjang tersebut. Tapi kalau dengan kondisi sekarang sih cenderung orang tidak mau nonton kan, karena masih dianggap pandang sebelah mata kan, karena orang belum mengenal Koko gitu, wajar aja. Tidak bisa dipungkiri, semua orang perlu mengenal untuk bisa menyayangi. Jadi tidak bakal ada cewek yang bisa menyayangi kita kalau kita udah mengenal dia. Bisa juga sih. Iyalah, harus saling mengenal baru bisa saling menyayangi. Jangan mau saling menyayangi kalau tidak saling mengenal. Namun pada saat hidup itu memang tampak terasa pahit, seperti segelas kopi yang diseduh tanpa gula. Hanya saja kita hanya mengenal kopi pada waktu itu.
tanpa mengenal gula yang sudah ada tercipta yang memberikan rasa manis, tapi sayangnya belum ada itu kan saat kamu merasa maka tahu apa rasa jika kamu Nah, sudah oh, apa revisi Aku tahun punya- 2000 apa tapi dia apa eh, kalau untuk besok aku punya eh, topik bagus ini untuk dibahas. Karena kebetulan nih Koko suara nemenin lo. apa sinyal tadi hilang. Nah, aku punya topik bagus besok untuk dibahas. Oh iya, aku ketik dulu. Antar jika kamu sudah tahu antara perbedaan kedua rasa itu, maka dari situlah kamu sudah tahu apa arti dari perbedaan tersebut. Cobalah campurkan antara kopi rasa dan di bila dicampurkan dengan porsi yang pas akan memberikan cita rasa yang nikmat. Jika kamu tidak mampu untuk ciptakan dengan porsi yang pas, maka kamu mungkin belum mampu untuk cita rasa yang nikmat dan pas. Nemunianku. Yo, pasti panjang. Koko masih pemula. Pasti panjang san. Baca lah tuh. Astaga. Kalau dipendekkan sih bisa. Nah, aku sudah ini recordnya. Apa? Sudah recordnya. Oh. Iya. Lebih 5 menit. Lebih 6 menit. Oke, langsung kita akhiri. Apa tadi kau mau bahas apa sih? Soal apa tadi? Coba singkat. Ada topik besok bagus untuk dibahas. Apa tuh? Besok kita bahas ya. Besok. Suara kau putus-putus, suaranya itu. Ya sudahlah buat jadi kejutan buat besok lah. Sekali. Jadi kejutan buat besok ya. Oke, kita bakal mulai podcastan lagi lewat Discord di jam 8 malam di setiap harinya. Oke, sekian dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih Iksan yang sudah bergabung di podcast kali ini. Bagi yang mau bergabung silakan untuk tinggalin komen di video ini
bagi yang kalian mau bergabung bisa langsung tinggalkan keinginan kalian untuk bergabung di podcast selanjutnya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini, kasih like dan komen. Dan kalau kamu suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa subscribe dan kasih lonceng. Oke, sekian. Terima kasih Iksan. Kita akhiri podcast hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye.